Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami masih bisa melaksanakan ibadah online sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu, kami yakin dan percaya, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu memberkati, dan Engkau yang akan selalu menjaga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, apa kabar? Sehat semua? Puji Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita ingin memuji Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita, betapa manisnya dan indahnya kasih Tuhan. Nah, sebelumnya kita bangkit berdiri dulu yuk. Laskar Kristus. Yes. Nah, yang semangat ya, kita bernyanyi kasih Yesus.
bernyanyi kasih Yesus itu manis, indah, dan mengalir seperti sungai di hidup kita. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Sudah diberikan sama mama papanya uang persembahannya? Nanti diberikan ya, jangan disimpan dalam kantong permen, nggak boleh ya, nggak dilihat mama, nggak dilihat papa, tapi ada Tuhan Yesus yang melihat ya. Nah, kami mengumpulkan persembahan, kita angkat pikiran kita, segala puji syukur. Nah, adik-adik sebelumnya silahkan duduk dulu ya, capek kan berdiri? Adik-adik sekalian, jangan lupa ya, nanti di saat mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang colek-colek kawannya ya, jangan ada yang tidur ya. Serius mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan hari ini untuk kita anak-anak sekolah minggu. Oke, siap ya? Mari kita angkat pujian kita, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarku, walau
Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat online. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau tanya nih, bagaimana kabarnya semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa, kakak untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih jika Tuhan masih sertai kami, jika Tuhan masih berkati kami, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Menjam hati kami Tuhan, pikiran kami, hadirlah dalam kehidupan kami, hadirlah dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti dan paham akan kebenaran firman Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi 2 Samuel pasal pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah kesedihan Daud. Nah, adik-adik, apa ya kira-kira kesedihan Daud ini? Ayo kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini apa ya? Banyak sekali orang. Nah, ini ceritanya peperangan antara orang Israel dan juga orang Filistin. Nah, adik-adik, pada saat orang Israel dan orang Filistin berperang, dalam peperangan itu ternyata Raja Saul dan Yonatan ikut berperang. Nah, adik-adik, seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa di sana juga dalam peperangan itu Saul dan anaknya mati terbunuh. Ternyata adik-adik dalam peperangan itu Raja Saul dan juga anaknya mati terbunuh. Nah, ini dalam peperangan itu Raja Saul dan juga anaknya mati terbunuh. Dan Raja Saul tertusuk oleh sebuah pedang. Nah, adik-adik, tapi pada waktu mereka berperang, Raja Daud tidak ikut bersama mereka. Tapi Raja Saul pergi bertempur mengalahkan orang Amalek. Lalu Daud tinggal di Ziklag selama 2 hari. Nah, adik-adik, keesokan harinya, seperti yang kita tahu, Raja Saul ini memiliki anak yang namanya Yonatan. Dan Yonatan ini ternyata teman baiknya Daud, sahabatnya Daud. Nah, mereka sangat berteman karib, mereka sangat berteman sangat dekat. Nah, adik-adik, keesokan harinya datanglah seorang pemuda dari tentara atau prajurit atau juga anak buah Saul sebagai tanda ia ikut bersedih atas kematian Raja Saul dan juga Yonatan anaknya. Ia mengoyakkan pakaiannya dan juga menaruh tanah di atas kepalanya. Lalu dia pergi kepada Daud dan sujud di hadapan Daud. Dia berlari kepada Daud dan sujud di hadapan Daud. Nah, adik-adik melihat itu Daud bingung mengapa anak buah Saul itu bersujud di hadapan Daud. Lalu Daud bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawab anak buah Saul itu, "Hamba lolos dari perkemahan orang Israel." Lalu juga Daud bertanya kepadanya, "Ceritakanlah apa yang terjadi." Daud mulai panik dan takut. Lalu jawab pemuda itu, "Tentara kami melarikan diri dari pertempuran, dari peperangan. Dan banyak sekali yang telah mati terbunuh, banyak yang sudah gugur, termasuk juga Raja Saul dan juga anaknya Yonatan." Nah, adik-adik, lalu bagaimana engkau tahu? Tanya Daud kepada pemuda itu. Lalu jawabnya, "Kebetulan sekali hamba Gilboa." Lalu melihat Saul bersandar pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan tentara berkuda musuh sudah mendekat hendak mengepungnya. Artinya musuh-musuh
Raja Saul pada waktu itu sudah mau mendekat kepada Raja Saul, hendak ingin membunuh Raja Saul. Adik-adik, Saul menoleh ke belakang dan melihat hamba. Lalu hamba dipanggilnya dan hamba menjawab, "Iya Tuan," jawab pemuda itu tadi. Nah, adik-adik, Raja Saul bertanya kepada pemuda itu, "Siapa pemuda itu?" Lalu pemuda itu menjawab, memberitahukan kepadanya bahwa pemuda itu adalah seorang Amalek. Lalu katanya kepada hamba, "Kemarilah, bunuhlah aku, karena sudah luka Pak, karena aku sudah parah, karena aku sudah luka, karena aku sudah sangat terluka, dan aku hampir mati," kata Raja Saul kepada pemuda itu. Nah, adik-adik, maka pemuda itu mendekati dia dan membunuh Raja Saul. Sebab pemuda itu tahu bahwa ia jatuh karena tak kuat lagi berdiri. Pasti ia akan mati juga. Lalu hamba ambil mahkota dari kepalanya dan gelang dari lengannya, dan hamba membawa kemari kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pemuda itu mendekati Raja Saul karena Raja Saul membunuhnya, dan juga pemuda itu membunuhnya. Sebab pemuda itu juga tahu, sebab pemuda itu lihat. Dia berkata, jika ia jatuh karena tak kuat lagi berdiri, pasti ia akan mati juga. Karena Raja Saul sudah sangat terluka. Karena Raja Saul sudah sangat kesakitan. Adik mendengar itu, Daud mengoyakkan bajunya, mengoyakkan pakaiannya karena sedih. Dan semua anak buahnya berbuat demikian juga. Nah, mereka meratap. Nah, ini adik-adik, Daud sangat sedih dan mengoyakkan pakaiannya. Dan juga dia menangis bersama dengan teman-teman Daud pada waktu itu. Orang yang bersama-sama dengan Daud. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia sangat bersedih. Dia menangis sekuat-kuatnya. Nah, adik-adik, mereka meratap dan berkabung serta berpuasa sampai malam untuk Saul dan Yonatan. Dan untuk rakyat Israel, umat Tuhan, sebab banyak sekali yang telah gugur dalam pertempuran itu. Sebab banyak sekali yang sudah mati terbunuh pada saat peperangan itu. Nah, adik-adik, kira-kira mengapa ya Daud bersedih? Kenapa ya Daud menangis? Nah, adik-adik dikatakan juga karena karena sedihnya dia tidak mau makan. Artinya dia berpuasa sepanjang hari. Padahal seperti yang kita tahu, dalam Alkitab dikatakan bahwa Raja Saul sangat membenci Daud. Bahkan juga Raja Saul sangat pernah merencanakan ingin membunuh Daud. Harusnya kan Daud bersukacita. Harusnya kan Daud senang. Karena musuh yang ingin membunuhnya sudah mati, dibunuh oleh orang lain, dibunuh dalam peperangan itu. Harusnya Daud sangat sukacita. Harusnya Daud sangat gembira. Karena orang yang ingin membunuh dia sudah mati. Tapi adik-adik dikatakan di sana dia sangat sedih sekali. Dia menangis dan juga mengoyakkan pakaiannya karena sedihnya mendengar Raja Saul dan juga anaknya Yonatan meninggal. Nah, adik-adik, ternyata Daud ini sangat mengasihi Raja Saul. Walaupun Raja Saul sangat membenci Daud, dia tidak membenci Raja Saul. Nah, adik-adik, Daud sangat mengasihi Raja Saul. Walaupun banyak kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul, dia tidak melakukannya karena dia sangat mengasihi Raja Saul. Dan ternyata juga seperti yang kita katakan tadi, seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya, bahwa Daud sangat dekat dengan anaknya Raja Saul, yaitu Yonatan. Yonatan sangat dekat dengan Daud. Mereka berteman baik. Mereka berteman akrab dengan Yonatan. Mereka bersahabat. Karena itulah juga mengapa Daud sangat sedih sekali mendengar kematian mereka berdua. Karena hal itu juga membuat Daud sangat sedih mendengar kematian mereka berdua. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dari Raja Daud. Dia dibenci, tapi dia tidak membenci. Dia mampu mengasihi
orang yang sangat membencinya. Dan bahkan dikatakan bahwa Raja Saul ingin sekali membunuh Daud, tetapi dia tidak mengingat-ingat hal itu dan memilih lebih mengasihi Raja Saul daripada harus membencinya. Karena Daud tahu bahwa membenci itu sama dengan berdosa. Membenci orang, membenci sesama itu adalah dosa. Nah, adik-adik, siapa di sini seperti ini? Ada teman yang menyapa, "Hai." Lalu teman yang satu berkata, "Ih, siapa sih?" Terus terus temannya yang baju biru berkata, "Ih, kami tidak suka berteman sama kamu." Katanya kepada anak yang pakai baju pink. Nah, atau siapa seperti ini yang suka bentak-bentak, yang suka marah-marah. Ini juga tidak boleh. Nah, siapa juga yang seperti ini? Yang suka menertawakan temannya. Ini anak yang pakai tas warna biru, dia menertawakan, dia mengejek temannya yang pakai tas yang pakai kacamata warna kuning. Dia mengatakannya, rambutnya keriting seperti Indomie. Dan juga ya teman yang satu tertawa, hahaha. Dia senang sekali karena temannya diejek. Dan ternyata ini juga tidak boleh. Nah, atau siapa di sini seperti ini, mengejek-ngejek temannya, tidak mau berteman, memilih-milih teman. Dan juga teman yang baju orange berkata, kasihan sekali, tidak ada temannya, dia tidak punya teman. Dan satu lagi temannya bukannya mengasihi, bukannya menolong, bukannya menemani yang satu yang pakai baju biru, malah dia ikut tertawa. Atau siapa yang seperti ini suka buat onar di sekolah, suka mengganggu teman, atau suka menjailin teman. Nah, adik-adik, kita harus saling mengasihi seperti Raja Saul yang seperti Daud yang mengasihi Raja Saul. Karena kata Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi kakak bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dan juga berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta artinya pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi kakak bacakan untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta artinya pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, adik-adik, di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Maka kita harus juga saling mengasihi. Tuhan Yesus sudah menaruh kasih dalam diri kita masing-masing, mengaruniakan kasih dalam diri kita untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu adik-adik, kita harus saling mengasihi. Dan kita juga mari saling, juga kita adik-adik, mari kita mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan sampai kita membenci mereka. Adik-adik, kalaupun dia tidak menyukai kita, tetapi kita harus mengasihinya. Karena anak Tuhan tidak boleh membenci sesamanya. Tidak boleh membenci. Karena membenci itu adalah dosa. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi orang lain. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan kita dapat mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang di sekeliling kita
dan bahkan mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kembali, Kakak akan berdoa untuk kita semuanya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih jika hari ini Tuhan kembali mengajarkan kami untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, bahkan mengasihi orang yang tidak menyukai kami atau tidak mengasihi kami. Seperti seperti Daud yang selalu mengasihi Raja Saul, dan juga Yonatan walaupun Raja Saul ingin selalu membunuh Daud, tetapi Daud tetap mengasihi dia dan selalu mengasihinya. Tuhan Yesus, biarlah kami hendaknya seperti Daud yang selalu mengasihi dan selalu menaruh kasih antara satu dengan yang lain, dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kami. Karena itu Tuhan ajak kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi berbuah dalam hidup kami dan kami dapat saling mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Sampai jumpa di kemudian hari. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Teacher Asima. Terima kasih untuk firman-Nya, dan semoga kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Apa isi firman-Nya tadi? Benar, kita harus saling mengasihi. Sekalipun kita benci dengan orangnya, kita harus berusaha mengasihi. Demi siapa? Demi Tuhan, betul. Begitu juga dengan Daud yang tetap menyayangi Saul, walaupun bagaimana Saul ingin membunuh Daud, Daud tetap menyayangi dia. Daud tetap mengasihi dia karena apa? Karena Daud memiliki kasih dari Tuhan. Nah, sebagai respon firman kita untuk firman Tuhan, kita angkat pujian kita KASIH. Nah, adik-adik berdiri dulu ya, biar bisa bergerak bebas ya. Oke, udah berdiri semuanya. Baiklah, kita angkat pujian kita. Sekalipun kita membenci atau tidak menyukai orang tersebut. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu.